Mohon maaf, Ramadan dia kagak puasa, kagak bener. terawih. Idul Fitri dia yang paling seneng. Iya benar. Katanya makannya banyak. Dia yang paling seneng. Mohon maaf, itu ada Farel namanya di sini. Ustadz, tolong ceritain dong, Mama Ira belum tahu persis kapan sih, sejak kapan Ustadz ini udah mulai berdakwah? Oh, Masya Allah, Ma. Perjalanan karirnya, nggak usah panjang-panjang Ustadz, sedikit aja, padat. Ya, saya kalau bilang ceramah, ceramah sama dakwah itu beda, Ma. Oke, Beda. tolong jelasin. Berceramah, berdakwah itu sesuatu yang different meaning gitu. Oke. Kalau ceramah ya kita nasehatin orang, ya. Ma. Berceramah menasehati. Nah, ceramah Bersifat ngomong. menasehati. Tapi kalau bicara. dakwah nggak harus dengan ngomong. Dakwah bisa dengan contoh. Ya, gitu. dengan Dakwah itu contoh dengan ya nggak harus dengan bicara kalau dakwah. Iya. Kalau berceramah saya ngomong di depan publik gitu, itu dari umur 6 tahun, mah. 6 tahun? 6 tahun. Kebetulan saya subhanallah hidayah dari Allah nih, mah. Mudah-mudahan sampai mati. Allah saya dalam kebaikan ini udah deket sama masjid. Jadi kalau ibu saya menyari di saat anak-anak seusia saya mah mainnya di jalanan. Iya. Di mohon maaf lah di gangga. Iya. Saya mainnya di masjid. Apa Namanya Masjid Asyuhada ya, dekat rumah saya mah. Oke. Saya Insya Allah dari ya, umur nanti 16. kita ke sana ya. Oke. Iya, jadi saya mainnya di masjid dan saya berngobrol kayak gini mah sama yang lebih tua dari saya. Makanya saya bilang sama mama, kenapa saya lebih senang sama yang lebih tua? Karena dari kecil saya tuh berkomunikasi dengan orang yang di atas saya. Saya umur 6 tahun yang udah menikah. Ada satu pengalaman sendiri atau rasa apa? Karena anak seusia saya nggak ada yang di masjid. Iya, daya pikirannya, daya tangkapnya itu bisa terjadi. Maksudnya komunikasi tetap berjalan baik. Karena saya sering dengar. Saya mungkin saat itu saya nggak bisa explain. Iya, karena bahasanya tapi saya pasti listening, saya dengerin mereka ngobrolin so you just sejarah. listen about this and that, and then ditangkap itu semuanya, diolah jadi satu, lalu di tetap Dan dalam. itu berguna ketika saya sekarang di lapangan begini, mah. Jadi buat pemirsa nih campur-campur, khususnya yang Anda masih muda, bergaul sama yang lebih tua. Bergaul karena mereka banyak pengalaman hidup, pahitnya Itu pasti. Itu luar biasa manfaat buat kita yang masih muda supaya nggak salah melangkah. Tapi jangan salah, kami pun juga belum tentu benar, Ustadz. Jadi kami pun juga belajar kepada yang lebih muda, termasuk saya belajar kepada anak-anak saya, gitu kan. Cocok, ada yang teriak cocok. Ya, ini saya nggak tahu apakah nanti diedit atau tidak diedit ya. Ya kan? Besok langsung masuk silet. Oh ya Allah. Tapi maksudnya untuk saling belajar kan nggak apa-apa ya, Ustadz. Maksudnya saya belajar banyak dengan tumbuh kembang anak-anak sekarang. Kita coba adaptasikan kembali zaman mama dulu seperti apa remaja dan anak sekarang. Jadi tadi saya bilang kemampuan, contohnya lah kemajuan teknologi zaman juga tidak bisa menjamin kami ini orang-orangnya mungkin dibilang kata anak mama terlalu gaptek lah untuk masalah itu. Tapi kamu percaya soal pengalaman? Karena saya sudah melewati fase-fase itu sama mungkin seperti kan orang sampai tua, ada perkataan experience is the best teacher. Is the best teacher in our life. Exactly. Itu luar Betul biasa. sekali. Wah, tepuk tangan dong. Coba ceritain, selain mempesona, banyak sekali yang mendengarkan, momen paling berkesan pada saat Ustadz berdakwah tuh di mana dan kapan? Ya paling luar biasa, banyak sebanget mah ya, alhamdulillah. Yang paling banget berkesan. Iya, pernah berdakwah di Jepang mah. Itu luar biasa, saya berkesan sekali. Kenapa? Saya justru tidak menemukan Islam di Indonesia. Saya menemukan Islam di Jepang. Aduh, saya merinding. Subhanallah, toiletnya bersih. Mereka kalau bicara nggak teriak-teriak, ya. Subhanallah, ya. Jadi Islam itu bakal maju kalau kita menerapkan nilai Islam. Tentang adab bersih, kebersihan kita. Bahkan saya lihat 200 negara yang menerapkan nilai Islam, malah sebagian besar bukan negara-negara Islam. Negara-negara yang mayoriti Islam. Gitu, Finlandia, Eropa. Di situ saya bingung. Waktu ke Jepang saya disadarkan. Negara minoritas beragama Islam, tapi mereka sangat mengamalkan nilai Islam. Lihat, Islam mewajibkan umatnya untuk bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah benci sama orang yang mohon maaf kotor, jorok. Jorok. Bahkan merugikan orang lain. Pakai toilet sambil mohon maaf ngerokok. Dia nggak mikir nanti setelah dia make, ada lagi yang make. Ini merugikan. Ini bukan Muslim. Islam itu ada man salimal muslim min yadihi wa lisani. Ini ngomong pengalaman pribadi. Iya. Saya pas ke Jepang saya kaget mah. Toiletnya ditinggalkan dalam keadaan bertanggung jawab atas
kebersihan. Seperti itu. Itu luar biasa. Yang dihadapi itu momentum adalah orang menurut saya Indonesia. paling berkesan. Orang Indonesia, maaf Ustaz. Yang dihadapi orang Indonesia juga atau mayoritas juga banyak warga negara. Oh, kalau yang saya waktu diundang Iya. Jepang, saya diundang KMII namanya. KMII. Komunitas Masyarakat Islam Indonesia. Masya Allah, senangnya. Melalui Kedutaan Besar Indonesia yang di Tokyo. Mereka berguyup bersama. Berguyup, luar Ya, biasa duduk mereka. mendengarkan Ustaz Kasif menyampaikan Betul. hal-hal segala 2 kali saya kebaikan. diundang di situ yang saya berkesan. Iya, iya. Beginilah kalau mau negeri kita maju, kita harus menerapkan nilai Islam. Nggak ada jalan lain. Karena apa? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kalau satu bangsa menerapkan Quran mah pasti sukses, diangkat kemuliaan. Amin. Tapi kalau dia udah merendahkan Quran, nggak mau baca Quran, menerapkan nilai Quran, nilai Islam, jangan berharap maju negara itu. Dan benar. Oke. Mereka menerapkan nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai tadi kebersihan dan lain sebagainya, ya, Segala nilai-nilai ada kebaikan. kebaikan. Itu semua di Betul. Islam. Betul sekali. Mereka mohon maaf mungkin di buku-buku mereka nggak ada. Semua di Islam. Iya. Kita tahu Islam pernah ada di Andalusia 700 tahun mah. Iya. Islam pernah menguasai Spanyol, Portugal. Mama bayangin Cristiano Ronaldo tuh mah. Iya. Mungkin kakek neneknya Muslim. Cristiano Ronaldo. Iya. Farel, dekat rumah kamu kan? Iya. Karena apa? Islam pernah menginjakkan kaki di kakek moyang negeri kakek moyang dia Portugal, Spanyol oleh seorang anak muda Hebat. yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, dia masya Allah menguat. Eropa dibawa kekuatan. Kenapa? Menerapkan nilai Islam. Islam ahli, bahkan Mark Zuckerberg pun mengatakan kalau nggak ada Islam nggak ada Facebook kata dia. Karena yang menemukan ilmu matematika pertama kali orang Islam. Al-Khwarizmi, Al-Jabbar. Nah, ini maksud saya nih dengan podcast Mama nih campur-campur, saya ingin yuk amalkan lagi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kita akan merasakan kemajuan anak kita, tetangga kita, komunitas kita, bahkan negeri kita insya Allah. Oke. Mohon koreksi, iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Bagaimana cara kita menerapkan itu langsung pada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala itu Tapi adalah. kan di sisi lain mah kita ngomongin negara-negara non-muslim, mereka juga tingkat bunuh dirinya tinggi Iya. kan. Iya, oke. Mereka punya apa sih namanya hirakiri ya. Iya. Kalau nggak Hierarki, sukses- betul. Kalau nggak sukses itu dalam hal dunia dia bunuh diri itu setiap hari ada. Iya. Nah, makanya kita bersyukur sebagai seorang muslim kalau pengen hati kita bahagia ya banyak zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mulut ini basah dengan menyebut asma Allah, hati dibahagiakan. Jangan pernah 1 detik pun lewat kecuali astagfirullah. Kecuali subhanallah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. La Wala haula haula wala Zikir, quwwata zikir. illa billahil Setiap azim. detik harus mendatangkan pahala dalam kehidupan kita. Amin, amin ya Jangan Allah. sampai detik lewat kita nggak dapat apa-apa, rugi. Wal asri, innal insana lafi khusr. Illa ladzina amanu. 4 doang. Orang yang beriman yang pasti untung, nggak mungkin rugi. Orang yang beriman beramal soleh hidupnya, berdakwah. Nah, Iya. kenapa saya tadi berdakwah? Karena saya terinspirasi ayat ini. Oke. Yang nggak bakal rugi itu orang yang dakwah. Ketemu orang yang nggak sholat, kita ajak sholat. Iya. Ketemu orang, mohon maaf, yang jorok, kita ajarin dia jadi bersih. Iya. Ketemu orang yang nipu, dia ajarin kejujuran. Iya. Dakwah. Yang nggak bakal rugi. Kenapa? Iya. Kalau dia sampai mengamalkan nilai dakwah kita mati dapat pahala kita ke kubur kita. Ilmu yang bermanfaat, ya kan? Ilmu yang manfaat. Kemudian yang Iya. keempat, Iya. sabar. Sabar. Hidup ini 4 nilai ini kalau kita terapkan kita nggak akan rugi, pasti untung. Sabar. Sabar. Nggak mungkin kita nggak diuji sama Allah. Iya, betul. Ketika kita ngomong saya beriman kepadamu ya Allah, pasti nggak mungkin nggak kita dapat ujian, pasti. Semakin kita ingin dekat pada Allah. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu beriman kepada Allah tapi tidak dapat ujian, nggak mungkin. Pasti diuji. Kita akan diuji lewat istri kita, kita akan diuji lewat suami kita, diuji lewat anak-anak kita. Ibu bapaknya rajin majelis taklim, Iya. anaknya narkoba. Ya, Iya. atau sebaliknya ibu bapaknya Iya. bermaksiat, Iya. anaknya justru jadi ustadz. Oke. Nah, Kalau misalnya ditanyakan keluarga campur-campur, Ustadz Kasif ada pesantren nggak? Atau Iya. punya travel nggak? Itu Masya benar Allah, ya? betul, Pernah. betul, Bang. Oh, Saya punya mendirikan pesantren bersama Iya. teman-teman di Bogor, Caringin Cikertek, gratis. Caringin Pesantren tahfiz. tahfiz. Multimedia. Apa bedanya pesantren kita dengan yang lainnya? Kami menghadirkan syekh dari Mesir yang bersanad, hafiz Quran bersanad sampai Rasulullah SAW. Jadi bacaan santri kita mah insya Allah terkontrol dengan baik. Tidak keluar koridor kaidah yang benar. Iya, betul, Baca betul. pakhrojnya, tajwidnya, Lafaznya, suaranya. semua itu ya. Kami kontrak syekh ini setiap 2 tahun.
Kami sediakan tempat tinggal syekhnya yang nyaman. Di Bogor. Di Bogor. Sekali lagi pesantren. Dan yang lucunya mah, Masya Allah, yang bikin kami bahagia juga ya. Santri kami itu sebagian besar broken home. Jadi betapa banyak anak-anak yang dibuang mah ketika bapak ibunya bercerai. Anak ini dibuang, nggak diperhatikan. Lari ke narkoba, lari ke free sex. Itu kami rangkul. Sekarang alhamdulillah di pesantren kita udah 5 juz hafalan Qur'annya. Udah menjadi anak-anak baik. Gitu. Luar biasa. Nah, kekaguman itu hanya sebagai batas manusia, cuma Masya Allah, luar dan biasa. saya punya cita-cita mah sebelum saya wafat, saya pengen punya 1 juta penghafal Quran. Sebelum saya wafat, saya ingin mencetak di negeri kita ini 1 juta penghafal Quran yang mengamalkan nilai Quran. Semoga dikabulkan ya Rob. Yang mengamalkan nilai Quran, karena saya yakin mengamalkan nilai Quran. Yang lebih dahsyat dari itu apa? Anda tadabbur, memahami isi Quran, mengamalkan. Itu yang akan dapat kemuliaan nanti dari sisi Allah Azza wa Jalla. Amin, amin. Allahu Akbar, amin, amin. Oke, travel agent ada? Kalau mau... Oh iya, Ma. Jadi untuk membackup kebutuhan pesantren ya, saya membuka lapangan pekerjaan juga, insya Allah mah buat orang banyak ya. Dari 2012 waktu itu saya ceramah mah ada beberapa travel ngajak kerjasama. Saya jadi pembimbing, pembimbing sampai saatnya saya berpikir ini satu peluang bisnis yang profitable. Saya bikin sendiri, saya bawa bendera sendiri. Tujuannya untuk sama-sama mengembangkan pesantren. Dan kita juga, Masya Allah, tujuan saya ketika saya di Ka'bah doa, ya Allah izinkan saya berangkat membantu tamu-tamumu sebanyak-banyaknya. Makanya kita punya program, Insya Allah sama Mama Dede. Mama Dede. 11 November, Mama Dede, Assalamualaikum. 11 November bayar 3 berangkat 4 orang. Bayar 3 berangkat 4. Dan itu terjangkau. Jadi tujuannya memang ya bukan sekedar tadi nggak untuk besar, nggak. Tapi kita mau semua kalangan, mau kaya miskin bisa ke tanah suci. Masya Allah, semoga terkabulkan. Amin, amin ya Allah. Amin. Mama kita ajak. Amin ya Allah. Itu kalimatnya yang Mama mau tunggu sebetulnya. Ajak Mama. Ajak Mama. Aduh, ya Allah, seneng banget. Saya cuma sekali waktu itu. Kolaborasi sama Mama Dede, 2 mama ya. Wah, lucu insya Allah. Ya Allah, saya itu bersahabat dan saya sangat menghormati, menyayangi Mama Dede, luar biasa. Ini mungkin kalau Mama Dede nonton, jadi Mama Dede yang minta, kami nggak gimana-gimana. Mama telepon saya, Kasif kan travel nih, Safar travel namanya. Mama mau bawa jamaahnya Kasif. Ya udah Maya, 11 November kami blok ada 3 pesawat. Luar biasa, Masya Allah, insya Allah ya. Karena yang 3 free 1 ini mah yang ikut Masya Allah. Kemarin Januari, Tahadus bin Ni'mah 800 jamaah. 800 jamaah? 800 jamaah. Last year? Tahun lalu? Enggak, ini kemarin Januari ini. Januari ini? Oh, luar biasa. Itu yang berangkat kalau Mama tahu bukan orang-orang kaya mah. Pedagang sayur di pasar. Tapi kan Allah tidak melihat itu. Itu dia mah, mereka kumpulkan. Jadi urusan umroh haji bukan urusan orang kaya, tapi urusan yang punya niat. Orang yang punya pengen ke Baitullah itu saya mau ke Baitullah. Iya. Akhirnya dia kumpulkan dari 5.000, 10.000. Sampai akhirnya mampu untuk berangkat umrah. Itu dia. Makanya yang saya sedihkan, kenapa saya buka travel, saya pengen menjadi travel yang amanah. Amin. Dipercaya umat. Insya Allah, mungkin banyak orang, mohon maaf, salah jalan. Akhirnya nggak berangkat kan. Iya. Itu banyak kasus-kasus itu. Dan pemerintah kita kurang memperhatikan itu. Pengawasan nggak ada. Ini pembahasannya harus detail nanti. Sekali waktu kita harus bahas lagi. Ustadz, ada pertanyaan. Untuk anak muda di luar sana, maksudnya dari keluarga campur-campur, anak-anak muda di sana, berikan pesan-pesan yang untuk lebih positif kehidupannya. Begitu tulisannya. Ya, jadi Mangga silakan di sini kira-kira. Ya, buat anak-anak muda, jauhin narkoba, jauhin free sex. Ini 2 racun yang menghancurkan masa mudamu. Drugs dan free sex. Demi Allah, jangan pernikahan itu adalah ibadah. Jangan awali pernikahan Anda dengan maksiat. Akan hilang, Allah cabut keberkahan rumah tangga kita nanti. Yang berujungnya kita nggak akan bahagia dunia akhirat. Kalau mau bahagia, satu, bahagia cuma ada di tangan Allah. Bahagia bukan yang duitnya banyak. Bahagia bukan yang tinggi jabatannya. Dan bahagia bukan yang follower Instagram, TikToknya jutaan, miliaran, bukan. Tapi bahagia itu dengan engkau taat kepada Allah. Milik Allah, bukan milik siapa. As-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. Kebahagiaan hanya milik Allah, dan tidak mungkin kita dapat bahagia kalau kita nggak taat sama Allah Azza wa Jalla, dekat sama Allah. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan, terutama Ustadz menyampaikan kepada keluarga besar campur-campur di hari yang sangat membahagiakan kita semua ini, ya, dapat bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memiliki makna yang dalam buat diri kita juga. Berkah
sehat, murah rezeki. Insya Allah kita ketemu lagi, panjang ya kan? umur, Amin, Mama. amin. Sehat, Jangan lupa umroh bareng. Amin. Ya. Amin. Jadi semuanya yang keluarga campur-campur tadi sudah mendengarkan Ustadz Kasyif bicara, yang mau ikutan umroh nanti bulan November juga boleh, ya. Nanti dihubungin langsung, nanti minta juga Teti dan kawan-kawan untuk penyelipkan alamatnya di mana ya, sehingga mudah sekali untuk berkomunikasi dengan timnya Ustadz Kasyif nanti, ya. Oke. Keluarga campur-campur, terima kasih banyak. Sekali lagi, banyak-banyak terima kasih sudah menemani Mama Ira kita melalui proses kemarin Ramadan dan sekarang kita berkumpul sama-sama dalam rangka Idul Fitri. Mama Ira pamit. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Mama. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Salam saya untuk keluarga. Ya, Bang. Keluarga campur-campur, campur-campur, semua ada di sini.